Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru 1 jutaan yang vibes-nya tuh kayak lagi di rumah kakek di desa, gengs. Gak cuma itu aja, ada segudang aktivitas seru yang bisa kita lakukan di sini. Dan akan ada giveaway menginap juga loh di villa ini. Wah, mantep banget kan? Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation super seru di villa terbaru yang berada di bawah kaki Gunung Salak, yaitu Selayang Bambu, yang berlokasi di Jalan Kanan Neglasari, Tugu Jaya, Cigombong, Bogor. Villa Selayang Bambu baru aja opening di tanggal 1 September 2023. Wah, bener-bener masih fresh ya. Dan ternyata Selayang Bambu ini masih satu manajemen loh, dengan The Olive yang dulu pernah aku review juga, gengs. Jadi areanya tuh berdekatan ya. By the way, buat kalian yang udah sumpek sama kondisi kota yang sekarang tuh polusinya semakin buruk, Selayang Bambu merupakan tempat yang tepat untuk healing paru-paru sekaligus berlibur, gengs. Karena posisinya berada di bawah kaki Gunung Salak dan cuma 70 menitan aja loh dari Jakarta, anti macet dan anti ganjil genap juga pastinya. Terus di sini tuh banyak aktivitas seru seperti trekking, campfire, barbecue grill, bahkan rafting. Wah, asik banget nggak tuh? Bener-bener cocok deh buat healing. Terus akses jalannya juga gampang banget ya. Nanti kita lewat tol Bocimi yang arah Sukabumi, terus keluarnya di tol Caringin. Nah, abis keluar dari tol ini, nanti kita belok kanan ya, gengs, untuk menuju ke Selayang Bambu. Terus pas di sini kita akan mulai mendaki bukit. Jadi jalannya itu naik terus ya. By the way, ini adalah ketiga kalinya aku melewati jalan ini. Dan happy banget karena ternyata jalannya itu udah banyak berubah, gengs. Kalau kalian pernah nonton video aku pas review The Olive maupun Oribu, di sana tuh terlihat banget improvementnya dari jalanan yang bener-bener berbatu, setengah aspal sampai full aspal kayak gini. Walaupun akses jalannya nggak terlalu besar, tapi ini udah jauh lebih baik sih, gengs. Wah, salut deh, berarti pihak villa sangat memperhatikan kenyamanan para tamu villanya ya. Jadi walaupun akses jalannya mendaki, namun tetap aman dan nyaman, gengs. So, kalian gak perlu khawatir ya. Nanti pas sudah mau sampai villa, terutama di pertigaan ini, nanti kita belok kiri ya. Dan tanjakannya itu lumayan ekstrim, gengs. Jadi pastikan kondisi kendaraan kalian juga dalam keadaan yang prima. Dan akhirnya aku sampai juga nih, gengs, di Villa Selayang Bambu. Wah, pas masuk ke areanya langsung flashback kayak lagi di rumah nenek yang di kampung gak sih? Masya Allah, nyaman dan tenang banget vibes-nya. Suasananya juga asri dan adem banget ya, gengs. Di bagian depan merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas untuk 2 mobil. Lalu di sampingnya terdapat area duduk yang bisa digunakan juga sebagai area api unggun di malam hari. Nanti malam aku tunjukin ya. Selain itu, ternyata di seberangnya juga dibuat area duduk tepat di bawah pohon yang konsepnya unik deh, kayak batu yang ditanam gitu, gengs. Wah, kalau duduk di sini sih udah pasti adem ya, karena pohonnya besar dan rindang ditambah sama semilir angin. Kalau sore-sore asik nih nongkrong di sini. Dan yang paling bikin aku jatuh cinta pas pertama kali datang ke sini adalah udaranya yang sejuk dan view di depan villanya yang Masya Allah cantik banget, gengs. Bener-bener bikin fresh mata dan pikiran deh. By the way, sebenarnya view di depan ini ada Gunung Gede Pangrango loh, terutama di pagi hari kayak gini, gengs. Keren banget ya. Selain itu juga terlihat view kota Bogor dari sini. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Sesuai dengan namanya yaitu Selayang Bambu, jadi bangunan villanya juga full terbuat dari bambu. Mulai dari area teras hingga bagian dalam villa. Area teras ini luas dan dilengkapi dengan kursi kayu yang nuansanya vintage, namun sangat nyaman ya.
Apalagi teras ini menghadap ke depan, jadi kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan alam yang hijau. Selayang Bambu memiliki kapasitas maksimal 11 orang dengan 2 kamar tidur dan 2 private bathroom. Nah, ini merupakan dining room yang menyatu dengan living room tanpa sekat, sehingga ruangannya terlihat lebih luas. Oke, kita bahas area dining roomnya dulu ya. Di bagian pojok terdapat cermin rotan yang estetik dan gemes banget deh. Masih matching sama konsep villanya. Terus untuk ruang makannya juga simple dan minimalis berwarna hitam. Nah, enaknya di sini tuh disediain free komplimen berupa roti, teh, kopi, telur, dan selai, gengs. Jadi ini tuh semacam pengganti breakfast gitu ya. Dan kita tinggal bawa bahan makanan lainnya aja deh untuk masak di sini. By the way, karena kapasitas villanya bisa untuk 11 orang, jadi disediakan juga kursi tambahan untuk di ruang makan. Dining room ini juga menyatu dengan dapur yang fasilitasnya super lengkap. Terdapat microwave, kulkas 2 pintu, dan dispenser. Area dapur dan seluruh villanya juga bersih, gengs. Aku suka banget deh. Terdapat rice cooker, gula dan garam, serta berbagai peralatan makan dan peralatan masak yang lengkap. Pokoknya kalian tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Jadi walaupun villanya mungil, namun fasilitasnya tetap juara ya, gengs. Oh iya, di sini juga disediain diffuser loh. Pantesan aja pas masuk villanya tuh wangi banget ruangannya. Jadi makin betah deh. Next, kita ke area lainnya yaitu living room. Ruang berkumpul ini diisi dengan sofa rotan berwarna hitam dan coklat yang memang mendominasi villa Selayang Bambu. Lalu di depan sofa terdapat smart TV yang udah dilengkapi dengan wifi. Jadi kita bisa nonton YouTube dan Netflix tanpa mesti login pakai akun pribadi loh. Wah, asik banget kan? Namun di sini nggak ada fasilitas karaoke ya, karena memang lingkungan sekitarnya juga tenang, sehingga di sini tuh emang best place for healing, gengs. Selain bisa nonton film, disediakan juga permainan catur. Selayang Bambu memiliki 2 kamar tidur yang masing-masing kamarnya dilengkapi dengan private bathroom. Nah, kita cek ke kamar tidur pertama dulu yuk. Kamar ini memiliki 1 buah queen bed yang bisa diisi oleh 2 orang. Dan di sisi tempat tidur udah disediain set table lengkap dengan lampu tidur dan 2 buah gelas. Jadi bisa prepare air minum untuk tidur deh. Nah, di depan tempat tidur terdapat lemari yang gede banget, gengs. Tapi setelah aku cek, yang bisa dibuka itu hanya yang paling ujung aja ya. Di sini disediakan 1 bantal tambahan, beberapa buah hanger, dan sejadah. Nah, sekarang kita lihat kamar mandi dalamnya yuk. Wah, pas lihat kamar mandinya ternyata modern ya, gengs. Berasa kayak di kamar mandi hotel deh. Fasilitasnya juga lengkap, ada water heater, 2 buah handuk, serta toiletries mulai dari sabun, shampoo, dan dental kit. Next, kita ke kamar sebelahnya yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini ternyata ukurannya tuh lebih luas dari kamar pertama tadi, gengs. Dan sama-sama dilengkapi juga dengan private bathroom. Jadi di villa ini tuh nggak ada kamar mandi sharing ya. Di depan pintu kamar disediakan meja rias yang minimalis sesuai dengan tema villanya. Dan udah disediain juga tisu. Lalu di bagian depan terdapat pintu kamar mandi lengkap dengan 2 buah handuk. Dan langsung aja yuk kita cek ke kamar mandi dalamnya. Ukuran kamar mandi ini lebih kecil dari kamar mandi pertama dan di sini nggak ada water heater ya. Namun untuk toiletries lainnya sih tetap lengkap, gengs. Oke, tadi aku udah bahas area depan kamar dan sekarang kita masuk ke bagian utama yaitu tempat tidur. Berbeda dengan kamar sebelumnya, kalau di sini tuh pakai tempat tidur ukuran king, jadinya lebih besar dan bisa muat hingga 3 orang. Di sini juga sama ya, disediakan lampu tidur dan 2 gelas. Namun di kamar kedua ini tuh nggak pakai lemari, gengs, hanya ada gantungan baju aja. Terus di bagian pojok ini bikin aku penasaran deh, kira-kira ruangan apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Dan ternyata ini adalah ruang penyimpanan extra bed, gengs. Dan enaknya lagi, fasilitas ini tuh free alias gratis. Disediakan 5 buah extra bed untuk tamu villa.
Nanti kalau kalian mau pakai dan pasang spraynya, tinggal info aja ke staf villa ya. Pokoknya servis di sini tuh memuaskan deh, dan stafnya juga ramah-ramah semua. Untuk pencahayaan di dalam kamarnya juga bagus ya. Terdapat jendela yang mengarah ke depan, namun masih tertutup bangunan villa sehingga tetap private. Sedangkan di sisi lainnya juga ada jendela besar yang menghadap ke area belakang. Jadi di area belakang ini terdapat akses ke gazebo bawah dan rumah penjaga villa. Nah, karena jendelanya nggak ada vitrase, jadi kalau misalnya kita kurang nyaman, takut kelihatan aktivitas di dalam kamar, nanti gordennya bisa ditutup aja ya, gengs. Oke, tadi aku udah villa tour lengkap bagian dalam, dan sekarang kita keluar lagi untuk menghirup udara segar yang bener-bener nggak ada polusi sama sekali, gengs. Ini aku siang-siang aja adem banget ya. Lanjut, masih ada lagi loh area outdoor yang tersembunyi di Villa Selayang Bambu. Jujur aku kirain tuh areanya cuma segini aja, ternyata di bawah masih ada lagi, gengs. Nah, ini adalah area belakang yang tadi aku tunjukin dari dalam kamar ya. Di depan itu adalah rumah penjaga villa. Sedangkan ini merupakan akses ke gazebo bawah. Yap, ini masih area Selayang Bambu ya. Ternyata seluas itu, gengs. Dan ini dia yang aku bilang area tersembunyi karena emang ngumpet di bawah. Kalau nggak dikasih tahu sama stafnya, kayaknya aku nggak bakal mampir ke sini deh. Area gazebonya cukup luas untuk duduk-duduk santai sambil bisa rebahan juga. Dan view-nya itu loh yang bikin betah. Kebayang ya, rebahan di sini sambil ditemani sama udara segar dan angin sepoi-sepoi. Duh, dijamin mager banget deh. Suasananya juga masih asri dan hijau. Terus di bawahnya masih ada halaman yang luas ya, gengs. Seperti ini suasana sore hari di Selayang Bambu. Duduk santai di teras sambil nikmatin suasana sore emang udah paling perfect deh. Udaranya makin sore ke malam makin dingin ya. Suasana malam harinya semakin syahdu, gengs. Apalagi kalau memandangi pemandangan City View Kota Bogor yang terlihat jelas dari depan teras. Dan karena udaranya makin dingin, jadi malam ini aku request untuk dihidupkan campfire atau api unggun di area depan. Nah, tadi para penjaga villanya lagi pada prepare ya. Sambil nunggu, aku mau kasih lihat view city light yang cantik banget dari depan teras Selayang Bambu. Masya Allah, ini sih nggak ada obat deh, keren banget, gengs. Bener-bener sejelas itu di depan mata. Mungkin kalau di video agak gelap ya, tapi percaya deh, aslinya tuh jauh lebih bagus. Jadi kayak lautan bintang-bintang gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, api unggunnya udah ready nih, gengs. By the way, untuk fasilitas campfire ini di luar harga villa ya. Jadi berupa tambahan dengan biaya 200.000 per event. Tapi jujur ini tuh bermanfaat banget loh. Karena ternyata udara di malam harinya tuh dingin banget, gengs. Kemarin itu aku sekitar 20 derajat Celcius. Bahkan pas subuh tuh bisa turun lagi sampai 16 derajat Celcius dong. Kebayang gak sih dinginnya kayak apa? Jadi kalau kita pesan campfire kayak gini worth it banget sih. Pas untuk menghangatkan badan di tengah cuaca yang dingin. Dan pastinya juga menambah quality time bareng keluarga ya. Oke, udah cukup menghangatkan badan di luar. Sekarang aku mau tunjukin suasana di dalam villanya. Nah, seperti ini, gengs. Pencahayaannya bagus ya, terang. Walaupun villa ini posisinya di atas bukit, tapi nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Dan ternyata di dalam villanya juga dingin, gengs. Mungkin karena posisinya yang dekat ke arah Gunung Salak, ditambah area sekitarnya juga masih asri. Terus karena bangunannya juga dari bambu, jadi udara pun bisa masuk lewat celah-celah bambunya ya. Makanya makin berasa lagi dinginnya. Dijamin tidur di sini wajib selimutan deh. Masya Allah, suasana pagi harinya keren banget, gengs. Terlihat jelas Gunung Gede Pangrango dari depan teras. Kalian jangan sampai ngelewatin momen ini ya.
Nah, pagi ini aku mau seru-seruan, yaitu ambil paket trekking yang udah disediain dari pihak villa. Jadi Selayang Bambu juga menyediakan beberapa add-on experience, mulai dari trekking hingga rafting. Dan kali ini aku mau ambil trekking ke hutan damar, gengs. Nah, paketnya ini udah termasuk tour guide, trekking pole, dan air mineral. By the way, kalau kalian pernah nonton review aku yang The Olive, waktu itu aku juga ambil paket tapi trekking ke Curug. Makanya pas sekarang aku mau nyobain yang beda, yaitu ke hutan damar. Wah, penasaran gak sih kayak gimana? Oke deh, langsung aja kita mulai perjalanannya. Trekking ke hutan damar ini menempuh waktu sekitar 1 jam, gengs. Tapi itu juga kita jalannya santai ya, nggak terlalu berasa capek kok. Dan yang paling berkesan adalah selama perjalanan kita akan melewati perkebunan warga yang asri banget. Masya Allah. Kalau menurut aku sih ini recommended ya, gengs. Apalagi kalau kalian pengen healing ke alam, cobain deh ambil paket ini. Harganya juga terjangkau, hanya 50.000 per orang. Tapi kita bisa dapat pengalaman seru menjelajahi kebun dan hutan di sekitar sini. Nah, di sini baru deh kita mulai memasuki area hutan damar. Dari sini menuju ke titik utama hutan damarnya tuh nggak terlalu jauh kok. Hanya sekitar 20 menitan aja. Terus akses jalannya juga aman ya, nggak ada yang curam maupun ekstrim. Ini dia titik pemberhentian pertama. Tahu nggak sih, aku kirain ini tuh awalnya pohon pinus, gengs. Tapi ternyata ini adalah pohon damar. Mirip-mirip gitu ya bentuknya. Tapi kita cuma bentar aja berhenti di titik pertama tadi, terus lanjut masuk ke dalam hutan. Dan sekitar 5 menit jalan kaki, kita udah sampai deh di titik pemberhentian utama hutan damar. Jadi ternyata di sini tuh bisa camping juga loh. Wah, hutan damarnya bener-bener cantik dan private banget ya, gengs. Jadi berasa kayak milik pribadi. Ini baru deh beneran healing. Kalian tahu nggak apa yang bikin mahal di sini? Udah pasti adalah udaranya yang masih bersih dan sejuk. Beda banget ya sama udara kota yang akhir-akhir ini kita hirup, gengs. Masya Allah, adem banget deh. Dan nafas tuh rasanya seger dan menyehatkan. Emang udara bersih sekarang tuh lagi langka ya. Semoga masalah polusi udara yang saat ini terjadi bisa segera terselesaikan dan menemukan titik terangnya. Amin. Oke, gengs, udah puas explore area hutan damar. Abis ini aku mau ambil paket experience lainnya yang lebih seru, yaitu rafting. Kalian wajib tonton dan jangan di skip ya. Lokasi rafting kali ini yaitu di Al Nasr Rafting Signature, yang posisinya itu nggak jauh dari exit tol Caringin. Nah, dari villanya kita pakai mobil pribadi ya. Terus pas sampai sini baru deh nanti kita diangkut pakai bak mobil terbuka dari pihak raftingnya menuju ke Sungai Cisadane. Untuk paket rafting ini harganya adalah 225.000 per pax, udah include kelapa muda dan makan siang. By the way, untuk pembayarannya nanti bisa langsung aja ke pihak villa ya, dan mereka yang akan atur semuanya. Pokoknya udah all in deh, kita tinggal terima beres aja. Praktis banget kan? Sesampainya di lokasi, kita akan diberikan peralatan keselamatan yaitu pelampung dan helm. Terus nanti sebelum turun ke sungai, kita juga akan diberikan pengarahan terlebih dahulu oleh rafting guide. Bagaimana cara menggunakan dayung yang benar, serta seluruh peraturan selama rafting. Wah, aku excited banget, gengs. Karena udah lama juga nggak main arung jeram kayak gini. Duh, nggak sabar deh. Dan akhirnya kita mulai juga nih raftingnya. Untuk perjalanan menyusuri Sungai Cisadane memakan waktu kurang lebih 1 jam dengan panjang sungai sekitar 7-8 km. Wah, asli ini sih seru banget, gengs. Kita bisa ngerasain sensasi adrenalin yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Honest review, aku sangat merekomendasikan semua experience dari Selayang Bambu. Karena aku sendiri udah ngerasain dan ternyata emang seseru itu, gengs. Jadi kita nggak cuma staycation aja, tapi bisa dapat pengalaman seru juga di alam. Sebuah kombinasi yang sempurna ya, antara nuansa villa di desa yang menenangkan dengan experience rafting yang menegangkan.
Dan ini dia detik-detik sebelum kita menuju ke arung jeram terakhir yang paling ekstrim. By the way, di sini tuh kita udah pada deg-degan semua, tapi ngakak banget karena pakai acara nyangkut segala dong. OMG, antara panik dan ketawa tuh jadi satu. Tapi asli ini seru banget, gengs. Masya Allah, happy banget. Rafting selama 1 jam ternyata nggak kerasa loh. Malah bikin lagi deh, pengen lagi. Nah, habis selesai rafting, kita balik lagi menuju ke tempat utama dan gak kerasa udah siang. Perut juga udah lumayan lapar nih. Tapi gak usah khawatir karena pas sampai lokasi kita udah disediain air kelapa muda dan makan siang. Sekali lagi aku infoin, ini tuh udah termasuk di dalam paket rafting ya. Jadi kita tinggal terima beres deh. Masya Allah, nikmat banget, gengs. Oke gengs, udah beres semua aktivitas aku selama menginap di Selayang Bambu yang super recommended dengan berbagai aktivitas yang seru dan menyenangkan. Nah, pasti sekarang kalian makin gak sabar kan pengen ikutan giveaway-nya dan penasaran sama harganya? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Kalian bisa ikut berpartisipasi untuk memenangkan giveaway gratis menginap 1 malam di Selayang Bambu untuk 1 orang pemenang. Caranya juga gampang banget. Disimak baik-baik dan ikutin semua syarat dan ketentuannya ya. Good luck, gengs! Berikut info harga menginap dan fasilitas di Selayang Bambu. Untuk kontak dan reservasi bisa klik link yang ada di bio Instagram Selayang Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke gengs, itu dia review dari aku tentang Selayang Bambu yang vibes-nya tuh kayak lagi liburan di rumah kakek, tapi dengan segudang aktivitas seru dan menyenangkan. Jangan lupa juga untuk ikutan giveaway-nya ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian. And see you on my next video. Bye!